Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliana Mufida dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas 3D. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidah usul fikih. Yang pertama yaitu kaidah al-ijtihad la yunkad bi al-ijtihad, mempunyai pengertian bahwa hasil ijtihad seorang mujtahid pada waktu sekarang tidak dapat membatalkan hasil ijtihadnya pada masa lampau. Begitu juga halnya dengan hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak dapat membatalkan dan dibatalkan begitu saja oleh hasil ijtihad mujtahid lainnya. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan apabila seorang melakukan ibadah berdasarkan ijtihad dan ternyata pada waktu berikutnya ijtihadnya berubah, maka tidak diwajibkan qada atau mengganti ibadah yang telah dilakukan dengan ijtihadnya yang pertama. Namun dalam pelaksanaan ibadah selanjutnya harus berdasarkan ijtihad yang kedua. Berdasarkan kaidah inilah qaul jadid atau pendapat baru Imam Syafi'i tidak membatalkan qaulnya yang qadim atau lama. Kaidah ini berlaku dalam segala bidang, baik bidang ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Contohnya yaitu seseorang ketika akan melaksanakan sholat dan berijtihad tentang arah kiblat, kemudian di tengah-tengah sholat ijtihadnya berubah dan tidak sama dengan hasil ijtihadnya yang pertama, maka dia harus menggunakan hasil ijtihadnya yang kedua serta tidak diwajibkan qada meskipun ijtihad yang dihasilkan oleh seorang tersebut bisa saja berubah sampai 4 kali, sehingga dia merubah cara kiblat 4 kali dalam satu waktu sholat seperti sholat zuhur misalnya. Kemudian dijelaskan dari Al-Quran. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala Quran surat Al-Anfal ayat 67-68 yang memiliki arti, tidaklah pantas bagi seseorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Untuk yang surat Al-Anfal ayat 68 yang artinya sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Masalah-masalah yang dikecualikan menurut sebagian ulama seperti pengarang kitab Nazam Faraid Al-Bahiyah, pengecualian ini tidak mempunyai patokan yang pasti. Di antaranya masalah yang dikecualikan tersebut antara lain satu, perubahan yang dilakukan oleh imam atau kepala negara berdasarkan kemaslahatan terhadap tanah yang oleh imam terdahulu telah ditetapkan sebagai tanah khusus atau istimewa. Contohnya itu tanah lapangan, fasilitas umum, dan lainnya. Kemudian contoh ada seorang pengusaha yang bangkrut dituntut oleh 2 orang koleganya agar segera melunasi hutangnya masing-masing 2 juta rupiah. Ketika ditaksir ternyata harta miliknya hanya bernilai 3 juta rupiah. Hakim kemudian memutuskan membagi rata harta tersebut dan masing-masing penuntut mendapatkan 1,5 juta. Kemudian setelah menjadi keputusan, datang seorang lagi dengan bukti dan saksi yang kuat bahwa dia juga memberi pinjaman pada pedagang tersebut serta menuntut untuk dilunasi. Dalam kondisi tersebut, hakim dapat membatalkan keputusannya yang pertama dan membuat keputusan baru dengan membagi harta pengusaha tersebut menjadi 3 bagian. Jadi setiap penuntut mendapatkan 1 juta. Kemudian kaidah yang kedua yaitu iza ijtama al-halal wa al-haram guliba al-haram. Pengertiannya dari kaidah ini mengandung pengertian bahwa apabila terdapat 2 hukum dalam suatu hal yaitu hukum halal dan haram, maka yang haram didahulukan untuk diambil. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk ihtiyat atau hati-hati dengan mengambil ketentuan hukum yang haram dengan menghindari perbuatan itu menjaga manusia untuk terjebak masuk dalam hal yang diharamkan. Dalil kaidahnya yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 24 yang artinya, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya, perempuan atau tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban, tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan, sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kemudian contoh kaidahnya yang pertama yaitu pemberian pakan pada ternak hewan atau ayam contohnya.
secara rutin, di mana dalam pakannya ayam ditambahkan sedikit vitamin yang mengandung bahan haram, maka status hukum mengkonsumsi hewan ternak tersebut adalah haram. Contoh yang lain yaitu dari pemberlakuan kaidah ini adalah jika terdapat dua bejana pertama berisi daging bangkai dan bejana kedua berisi daging binatang sembelihan, sementara kita tidak mengetahui di mana yang berisi daging sembelihan dan mana yang berisi bangkai. Dalam kondisi demikian, kita tidak boleh mengambil salah satunya hanya dengan alasan di antara daging itu terdapat daging yang halal. Sebab saat terjadi pencampuran antara unsur halal dengan unsur haram, maka ketentuan hukum yang mendominasi adalah pada unsur yang haram. Kemudian, kaidah pengecualiannya yaitu kasus binatang buruan yang mati karena terkena anak panah atau alat berburu lainnya. Dalam hal ini ditemukan adanya dua titik tekan yang saling berlawanan, yaitu adanya luka akibat terkena anak panah yang berakibat pada hukum kehalalannya atau jatuhnya binatang buruan ke tanah atau batu yang berakibat pada status keharamannya. Dari dua titik tekan ini terdapat persoalan baru mengenai apakah kematian binatang buruan tersebut karena panah yang mengenainya atau karena jatuhnya ke tanah atau batu. Jika demikian, maka binatang buruan tersebut berstatus halal dan boleh dikonsumsi dagingnya, sekalipun burung tersebut mati setelah jatuh ke tanah atau batu, sebab kejadian tersebut merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, hukumnya adalah ma'fu atau dimaafkan. Kaidah yang selanjutnya yaitu al-itsar bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Kaidah ini berarti itsar atau mengutamakan orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah atau mengutamakan orang lain dalam beribadah, itu hukumnya makruh. Adapun mengutamakan orang lain pada perkara selain ibadah itu dianjurkan. Dalam ibadah yang dianjurkan dan disunahkan adalah berlomba-lomba mendapatkan yang paling afdal, mendapatkan pahala yang paling banyak, maka mengutamakan orang lain sangat tidak dianjurkan atau makruh. Contohnya yaitu jika seseorang memiliki air yang hanya cukup buat berwudu untuk dirinya saja, maka ia tidak boleh memberikan air itu pada orang lain supaya orang lain boleh berwudu, sementara dia tayamum. Yang disunahkan adalah dia menggunakan air itu untuk berwudu, biarkan orang lain tayamum. Kecuali jika ada orang lain yang memerlukan untuk minum karena kehausan, maka dia sebaiknya memberikan air itu padanya dan dia boleh bersuci dengan tayamum. Kaidah pengecualiannya yaitu di mana seorang makmum sembahyang sendiri di shaf kedua, maka bagi jamaah di shaf pertama disunahkan untuk mundur untuk berada bersama di shaf kedua. Dalilnya yaitu pada surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian kaidah selanjutnya yaitu atabi'u tabi'un. Pengikut itu mengikuti. Artinya bahwa segala sesuatu yang keberadaannya ikut bersama barang lain, maka status hukumnya sama dengan yang diikuti. Contoh kaidahnya yaitu ketika membeli sebuah mobil, semua kelengkapan yang menjadi bagian dari mobil itu include dalam akad tanpa harus disebutkan oleh kedua belah pihak seperti kursi mobil, ban, setir, dan lain-lain. Dalil kaidahnya yaitu dari hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, sembelilah janin itu mengikuti sembelihan induknya. Ketika kita menyembelih misalnya sapi dan ternyata ketika disembelih sapinya dalam keadaan ada anaknya di dalam perutnya, ketika itu sembelih dan anaknya ketika keluar sudah mati, maka anak yang belum disembelih tersebut boleh kita makan walaupun sudah mati. Justru ketika sudah mati itulah hukumnya mengikuti sembelihan ibunya. Kalau induknya mati karena disembelih dengan cara yang syar'i, maka janin yang sudah mati tersebut boleh kita makan. Hal ini karena sembelihannya tersebut mengikuti sembelihan induknya. Kaidah pengecualiannya yaitu pengikut menjadi gugur dengan gugurnya yang diikuti. Contoh, tidak boleh mengawini saudara wanita istri kecuali jika istrinya telah dicerai, maka wanita tersebut boleh dikawini. Kaidah kemudian yaitu tasaruful imam ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah. Dalilnya yaitu Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan
Bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Contoh kaidahnya yaitu pembagian zakat terhadap 8 golongan atau asnaf samaniyah oleh petugas amil itu tidak boleh dilebihkan yang satu di atas yang lain dalam kondisi yang sama kepentingannya. Contohnya yang lain yaitu pengusaha tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi imam sholat sekalipun sah makmum di belakangnya, karena hanya makruh saja. Dalam hal seperti ini penguasa harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan, kalau tidak akan mendorong orang gampang dan ringan memandang hal-hal yang makruh. Kaidah yang selanjutnya yaitu al-hudud tasqutu bi al-syubhat. Artinya ketika kadar hukuman hudud yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat keras dan diharuskan untuk dikerjakan, maka itu merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan. Namun jika terdapat syubhat atau perkara yang tidak jelas, maka hukuman hudud digugurkan atau diringankan. Segala hukum atau denda yang telah ditetapkan dalam syariat karena kasus pidana digugurkan dengan sebab adanya ketidakjelasan perkara, maka hukuman-hukuman tersebut tidak boleh lagi ditegakkan. Dalil kaidahnya yaitu hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian. Jika ia mempunyai jalan keluar, maka lepaskanlah ia, karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhi hukuman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian kaidah pengecualiannya yaitu apabila seseorang melihat orang lain menzinai istrinya dan orang itu telah menikah, maka ia tidak boleh membunuhnya pada saat itu juga dan tidak ada takzir baginya meskipun tanpa meminta pertimbangan dari imam. Kaidah selanjutnya yaitu al-quru la yadkhulu tahtayat, yang artinya orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan atau kekuasaan. Kaidah ini maksudnya adalah bahwa orang yang merdeka itu tidak dikuasai oleh pihak manapun sebab ia tidak ada yang memiliki. Lain lagi dengan status hamba sahaya, maka dirinya di bawah kekuasaan tuannya dan berarti pula ia bisa dimiliki tuannya. Contohnya yaitu seseorang merdeka di penjara karena melakukan kesalahan dan ketika di penjara mati terkena reruntuhan, maka kematiannya tersebut tidak mewajibkan ganti rugi bagi pihak keamanan. Namun apabila yang mati tersebut seorang hamba sahaya, maka pihak keamanan harus memberi ganti rugi pada tuannya. Kaidah pengecualiannya yaitu seseorang meminjam sepeda motor dan bersepakat untuk meminjam dengan jarak 3 km. Apabila sepakat ini berjalan dalam jarak kurang dari 3 km, kemudian ada kerusakan pada motor tersebut, maka sang peminjam tidak wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Kecuali yang peminjam melebihi kesepakatan dari 3 km, maka wajib mengganti rugi kerusakan motor tersebut. Kaidah selanjutnya adalah akarimu lahu hukma ma huwa khairumu lahu. Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Dasar dari kaidah ini ialah hadis Nabi, yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada masalah mutasyabihat atau yang tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya. Maka barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, berarti ia halal membersihkan agama dan dirinya. Dan barang siapa yang jatuh kepada keharaman, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar pagar dan larangan, dikhawatirkan akan melanggar atau masuk ke dalam pagar. Contoh kaidahnya adalah haram meminum khamr, berarti haram pula untuk menjualnya. Kaidah yang selanjutnya adalah iza tama'a amarani min kinsi wakidi lam yakhtalif maqsuduhu humma dakhla akhadu humma fila khori khoiban. Apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Dari kaidah ini dapat diambil pengertian bahwa apabila ada dua perkara di mana maksud dari keduanya sama, maka salah satu dari dua perkara tersebut masuk kepada yang lain. Artinya cukup dengan mengerjakan salah satu saja dari dua perkara tersebut yang lebih besar, karena pada hakikatnya yang besar itu telah mencakup yang lebih kecil, sehingga karena sudah dianggap telah mencakup dua perkara itu sekaligus. Kemudian contohnya yaitu apabila orang hadas kecil dan hadas besar junub, maka cukup bersuci dengan mandi saja seperti kala orang junub dan haid. Kemudian kaidah selanjutnya ada ikmalul kalamiau mi'au lamin ihmalih. Mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyanyiakannya.
Ucapan yang disampaikan oleh seorang seringkali memunculkan beragam penafsiran. Tafsir yang beragam dapat ditemukan karena ada tinjauan makna hakiki dan makna majazi. Demikian pula dalam upaya implementasinya, ada peluang dua kemungkinan terjadinya penafsiran. Ada kalanya kalam dapat diterapkan sesuai dengan tuntutan maknanya, atau dapat pula didisfungsikan tanpa arti sama sekali karena disebabkan beberapa faktor yang melatar belakanginya. Berdasarkan kaidah ini, perkataan tidak boleh diabaikan dan dibiarkan tanpa makna selama masih memungkinkan untuk diarahkan kepada makna hakiki atau majazi, karena asal dalam perkataan adalah hakikatnya, maka selama tidak berhalangan untuk diarahkan kepada makna hakiki, ia tidak boleh diarahkan kepada makna majazi. Dalil kaidahnya ada surat An-Nahl ayat 116 yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Contoh kaidahnya yaitu seorang mewasiatkan dua kandangnya, yang satu digunakan untuk hal maksiat dan yang satunya untuk hal yang halal, maka yang dilaksanakan adalah kandang yang digunakan untuk hal yang halal. Seseorang memiliki dua bejana, yang satu untuk khamr dan lainnya adalah cuka, lalu ia mewasiatkan salah satu dari kedua bejana tersebut. Jika demikian, yang dilaksanakan adalah bejana cuka. Kaidah pengecualiannya yaitu jika dirasa sulit untuk mengarahkan ucapan pada makna hakikatnya, maka diarahkan pada makna konositnya, atau syarat pemalingan makna hakiki kepada makna majazi. Lafaz yang digunakan untuk makna majazi disyaratkan adanya korina yang mencegah datangnya makna hakiki seperti mustahil dan sukarnya bermakna hakiki atau makna hakiki termahjur baik dari sudut pandang syara ataupun urf. Kaidah selanjutnya ada khoroju bizoman, hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung. Dalil kaidahnya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu bermukmin di tempat pembeli. Dalam beberapa hari kemudian, si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi. Maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual tadi. Maka berkatakanlah laki-laki itu, wahai Rasulullah, ia pembeli telah mempekerjakan atau mengambil manfaat terhadap budakku. Rasulullah bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Contoh kaidahnya yaitu menurut Abu Ubaid yang dimaksud dengan contoh kaidahnya yaitu pekerjaan hamba yang telah dibeli oleh seseorang yang kemudian menyuruh agar hamba itu bekerja untuk waktu tertentu. Setelah diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh penjual, kemudian ia dikembalikan pada penjual tersebut dengan diambil seluruh uang sesuai harganya, dan ia telah mendapatkan keuntungannya dengan memperkerjakan hamba itu karena ia telah memberikan pembelajarannya. Dan bila ada kerugian, maka ia yang rugi. Kaidah pengecualiannya yaitu jika yang dijual barang curian, maka hasil dari barang curian tersebut bukan haknya. Kaidah selanjutnya ada khuruju minal khilafi mustabun, yang artinya bahwa menghindari barang atau perbuatan yang hukum halalnya atau bolehnya diperselisihkan adalah terpuji atau dianjurkan dasar. Kaidah ini ialah sabda Nabi, maka barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Contoh kaidahnya yaitu dalam jual beli sawah tahunan tersebut, pihak penjual hanya menjual manfaat dari sawah tersebut, bukan barangnya. Jadi boleh-boleh saja karena dalam hal ini terdapat adanya unsur saling tolong-menolong dan saling membutuhkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.